Ya, pemirsa, untuk bahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai sehatkan kinerja PLN sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Fabi Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform atau IESR. Selamat pagi Pak Fabi. Selamat pagi Bung Wiki. Ya, apa kabar Pak? Baik. Ya, terima Sehat, kasih ya? sudah bergabung bersama kami di Market Review. Salam sehat selalu untuk kita semua Pak. Pak Fabi, terkait dengan tema kita hari ini, sehatkan kinerja PLN, mengenai upaya ke arah sana, apa analisa Anda Pak Fabi? Ya, kalau kita lihat memang cukup luar biasa ya kinerja PLN di 2020 di tengah pandemi. PLN itu bisa membukukan keuntungan ya, dan ini mungkin sebuah kalau saya bilang ini hasil kerja keras yang harus kita apresiasi. Tapi juga kita lihat bahwa selain memang PLN kalau saya lihat memang mampu untuk mengendalikan pengeluaran mereka di tengah kondisi yang berat ini, ada upaya-upaya internal ya yang kalau saya lihat dari hasil laporan BPK itu memang menyatakan bahwa ada upaya penghematan di sisi operasi PLN sehingga bisa menurunkan biaya yang cukup besar ya, dan itu yang sepertinya berkontribusi banyak pada penurunan, tetapi juga pada penurunan biaya ya, dan kemudian dengan kondisi yang kemarin dihadapi di mana pertumbuhan listriknya sangat kecil ya, walaupun PLN dari sisi penerimaan memang masih positif ya, pertumbuhan listriknya masih sedikit positif, tidak terlalu minus ya, tapi juga kontribusi dari penurunan harga energi primer itu juga cukup besar sebenarnya di dalam kinerja PLN. Jadi kita tahu bahwa di tahun lalu itu harga batu bara itu anjlok, harga minyak cukup anjlok ya, dan ini sebenarnya komponen kalau kita lihat perbandingan pengeluaran PLN untuk bahan bakar di 2019 dibanding dengan 2020 itu bisa lebih rendah sekitar 30 triliun. Tetapi beban untuk listrik swasta PLN itu naik juga lebih dari 20 triliun kalau saya tidak salah. Nah, tetapi karena PLN bisa melakukan efisiensi di internal dan itu lebih dari nilainya 30-an, di atas 36 triliun kalau saya tidak salah, maka secara agregat PLN bisa mendapatkan gain ya atau keuntungan. Tetapi kita bisa lihat dari kondisi seperti ini bahwa kondisi ini tidak bisa bertahan lama. Karena tadi saya katakan ada penurunan harga biaya energi primer karena penurunan harga bahan bakar di pasar internasional. Kalau misalnya dengan kondisi hari ini di mana kita tahu harga batu bara sudah naik, harga minyak sudah naik, 2021 kalau tidak ada perbaikan fundamental di sisi penerimaan PLN, sepertinya akan berat bagi PLN. Terutama bukan saja kita mencatat laba ya, tapi yang harus diperhatikan adalah cash flow PLN juga gitu. Ya, walaupun banyaknya utang PLN, tapi PLN masih catatkan laba begitu, tapi kondisi yang Anda tadi sebutkan tidak bisa membuat PLN berada di zona nyaman, harus kemudian melakukan penyehatan segera mungkin. Oke, dari informasi yang tadi saya kemudian sempat bacakan di segmen sebelumnya bahwa banyaknya utang PLN ini diimbangi oleh besaran aset milik PLN. Dapatkah kemudian aset ini dijadikan modal penyehatan PLN, Pak Fabi? Secara akseleratif begitu? Iya, aset itu kan juga nilai utang itu kan juga masuk dalam perhitungan aset ya. Jadi aset PLN cukup besar, dan kalau kita lihat artinya untuk menilai kesehatannya itu harus dilihat apakah dengan meningkatnya utang itu asetnya meningkat nggak. Kalau kita lihat aset PLN ini cukup meningkat, yang mungkin perlu diwaspadai itu adalah beban jangka pendek. Beban keuangan jangka pendek. Jadi kalau utang itu kan yang disampaikan, ini kan juga utang jangka panjang, karena banyak utang-utang PLN khususnya diberikan oleh lembaga multilateral, itu kan tenor pembayaran utangnya itu sampai 30 tahun, 25 sampai 30 tahun. Ya, jadi itu bisa dikeluarkan. Tapi ada yang jangka pendek kan yang dikeluarkan, misalnya pembayaran untuk bunga dan pokok, imbal hasil obligasi global bond misalnya, ya, yang harus setiap tahun itu kemudian dibayarkan kan
kepada Baik. investor dan ini yang harus diperhatikan. Ya. Jadi itu yang tadi saya katakan, cash flow PLN itu penting gitu. Oke. Mengenai hal itu juga mungkin saya akan bahas mengenai utang pemerintah kepada PLN, bagaimana itu kemudian dapat memberikan pengaruh terhadap cash flow ataupun kinerja finansial PLN. Tapi nanti kita akan bahas hal tersebut. Tapi saya ingin kemudian fokus ke proyek-proyek penugasan yang diberikan oleh pemerintah kepada PLN. Sejauh mana ini akhirnya juga mempengaruhi lah kinerja dari PLN sendiri, Pak Fabi. Ya, kalau sepanjang dari 2015 sampai sekarang ini kan proyek penugasan pemerintah itu cukup banyak ya, yang diberikan pada PLN. Pertama yang jelas 35.000 megawatt. Proyek 35.000 megawatt itu menjadi beban PLN karena PLN ditugaskan dari 35.000 megawatt itu 10.000 megawatt pembangkit dialokasikan dibangun oleh PLN, 25.000 megawatt itu dialokasikan untuk swasta. Tetapi PLN juga mendapatkan tanggung jawab untuk membangun transmisi dan distribusi. Karena kalau nggak ada transmisi dan distribusi, listrik pembangkit swasta itu tidak bisa disalurkan. Nah, padahal kita tahu transmisi dan distribusi itu biayanya cukup mahal dan marginnya tuh rendah di mana-mana. Namanya transmisi dan distribusi itu rate of return-nya kecil ya gitu ya, karena itu dikontrol sekali ya. Dan risikonya juga tinggi karena membangun transmisi dan distribusi itu berkaitan dengan ya bangun tower ya, tarik kabel yang jaraknya ratusan kilometer, harus membebaskan lahan. Di sini juga tidak mudah ya kalau terjadi pembebasan lahan itu penyelesaian tidak mudah dan kemungkinan proyek molor itu tinggi. Nah, jadi yang dilakukan oleh PLN karena dia harus membangun transmisi dan distribusi, dan kalau saya tidak salah itu biaya untuk dihitung ya untuk 35.000 megawatt itu beban untuk transmisi dan distribusi itu investasinya lebih dari 400 triliun. Baik. Jadi kalau kita lihat beban ini sebenarnya PLN itu kalau dengan capex-nya kemampuannya itu hanya 50 sampai 80 triliun per tahun, otomatis untuk bisa ya bahkan lebih rendah kalau kemampuan modal sendiri ya di bawah 50 triliun, sekitar 40 triliun per tahun. Kalau untuk bisa berinvestasi dengan sekarang 400 triliun berarti kan harus mencapai 100 triliunan per tahun. Nah, sisanya itulah yang harus bisa dipinjam. Nah, itulah kenapa mungkin alasan kenapa hutang PLN itu meningkat ya dalam 5 tahun terakhir ya, karena memang ada beban itu. Nah, belum lagi penugasan lain seperti misalnya listrik pedesaan. Dan di mana target pemerintah kan untuk mencapai rasio elektrifikasi 100%. Dan untuk itu listrik pedesaan itu dipercepat ya. Dengan cara ya salah satunya kembali lagi membangun jaringan listrik ya untuk menjangkau desa-desa itu, narik kabel ya, dan juga solusi-solusi off grid. Nah, ini semua punya biaya karena misalnya untuk listrik pedesaan investasinya sangat mahal. Baik. Untuk satu sambungan itu bisa sampai 100 juta satu sambungan itu kira-kira. Padahal pengembaliannya itu sangat lama kan. Yeah. Buat satu masyarakat, apalagi tarif listriknya 450 itu disubsidi. Itu secara ekonomi, secara bisnis nggak masuk sebenarnya. Ya, belum lagi memang mega proyek 35.000 megawatt ini memang belum selesai dan secara return belum kemudian memberikan BEP dan juga belum memberikan keuntungan begitu ya untuk PLN. Dan ini juga tentu saja memberikan pengaruh lah terhadap kinerja PLN. Oke, kalau Anda lihat bagaimana sebetulnya kemampuan dari PLN untuk membayar utangnya? Bicara kemudian soal kondisi ideal ketika utangnya banyak, ini juga diimbangi dengan kemampuan bayar utang yang juga seimbang begitu. Nah, kalau Anda melihat dua faktor ini seperti apa, Pak Fabi? Ya, tentunya kalau kita bicara kemampuan perusahaan kan ada beberapa parameter ya. Yang harus dilihat juga DSCR-nya berapa gitu ya, PLN. Nah, kita lihat memang kalau ketentuan DSCR itu sudah ditetapkan oleh beberapa investor global gitu ya, yang harus dipenuhi, covenant itu yang harus dipenuhi. Nah, tapi kalau kita lihat parameter, kalau kita bicara seluruh keuangan PLN, saya lihat
dari kondisi hari ini dengan tarif hari ini yang berlaku, itu sebenarnya agak miris juga, karena margin yang diperoleh oleh PLN itu sangat rendah. Ya, beberapa tahun yang lalu itu ditetapkan margin PLN itu sekitar 7%. Ya, tetapi 7% itu bukan margin yang besar loh sebenarnya. Kalau kita bicara rata-rata best practice dari utility perusahaan listrik ya di tingkat regional saja, itu rata-rata kalau kita bicara margin itu ya antara 8 sampai 10%. Ya, parameter return on asset, return on equity-nya itu jauh lebih besar daripada kondisi hari ini. Kalau kita lihat kondisi PLN hari ini itu jauh dibandingkan dengan peer-nya di kawasan ini saja, di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini artinya apa? Artinya ada ancaman terhadap, dalam penilaian saya, ada ancaman terhadap keberlanjutan PLN untuk debt service untuk jangka panjang. Baik. Nah, ini tentunya bisa diselesaikan dengan cara apa ya? Dengan cara margin PLN ditambah. Kalau margin PLN ditambah, harusnya revenue-nya bisa meningkat. Nah, kalau margin PLN ditambah, artinya apa? Tarif dasar tenaga listrik yang ada sekarang memang harus di-adjust, harus disesuaikan kembali, menyesuaikan parameter itu. Gitu. Oke, menilik apa yang kemudian Anda sampaikan cukup menarik Pak Fabi. Sejauh mana ini menjadi sebuah posisi yang cukup dilematis untuk PLN dan juga pemerintah tentu saja. Karena bicara mengenai upaya untuk menaikkan tarif, tentu saja tarif listrik kepada masyarakat, tentu saja ini banyak yang mengkritisi dan ini jatuh-jatuhnya akan berpengaruh terhadap tanda kutip rapot dari pemerintah untuk mengendalikan inflasi dan lain sebagainya. Nah, melihat kompleksitas ini seperti apa, Pak Fabi? Ya, ini sih butuh gini ya, itu kan wilayah politik ya. Memang kita harus lihat fakta dasarnya. Fakta dasarnya tarif tenaga listrik sekarang itu tidak bisa mencukupi atau tidak mencukupi biaya penyediaan tenaga listrik PLN. Ya, jadi itu faktanya. Dan kalau kita lihat tarif dasar tenaga listrik itu sudah bertahun-tahun tidak naik sebenarnya. Ya, padahal ada faktor inflasi, ada faktor kenaikan harga energi primer, ada faktor lain-lain lah ya, perubahan. Nah, tarif listrik itu tidak naik terus gitu, dan bahkan kalau kita bandingkan sekarang dengan rata-rata tarif tenaga listrik ya 1.352 itu dengan kita bandingkan dengan kurs dolar sekarang itu udah sekitar 0,8 sen per kWh. Ya, kira-kira 8 sen per kWh. Itu udah dari beberapa tahun lalu itu tidak berubah. Nah, belum lagi ditambah bahwa kalau kita lihat sebenarnya dari seluruh golongan tarif itu mungkin hanya 1-2 golongan tarif sekarang untuk rumah tangga yang tinggi yang tidak disubsidi oleh pemerintah. Tapi yang lain, golongan tarif lain itu sebenarnya dengan tarif yang sekarang itu disubsidi dengan dalam tanda kutip. Yeah. Jadi memang perlu ada koreksi terhadap tarif ini. Dan kalau tidak dilakukan, maka nanti implikasinya akan justru membahayakan pemerintah. Tiba-tiba PLN tidak bisa membayar utang, nggak bisa investasi. Ya, kalau PLN nggak bisa investasi itu artinya apa? Ya, artinya nanti akan berdampak pada ekonomi, karena semua bisnis kelistrikan di Indonesia itu sangat bergantung pada PLN. Baik. Industri kabel bergantung pada PLN, listrik swasta bergantung pada PLN. Pak Fabi, jika kompleksitas tadi terus dilanjutkan, tentu saja salah satunya adalah mengenai margin PLN yang masih kecil. Dan tentu saja ini jika kemudian dinaikkan akan berdampak kepada naiknya tarif listrik kepada masyarakat. Jika pola ini diteruskan, mungkinkah PLN bernasib sama seperti Garuda Indonesia? Usaha jeda berikut ini